Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku yang solih-solihah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita bertemu dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua. Tahukah kalian rukun iman yang kedua apa? Ya, betul. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Ya, pada semester lalu kita sudah belajar rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar rukun iman kedua. Ya, rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Ya, adapun kompetensi dasar kita yaitu 3.4 memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Yang kedua, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan kita pertama menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat, kemudian menuliskan dalil nakli dan akli tentang beriman kepada malaikat Allah, kemudian yang ketiga menuliskan nama dan tugas-tugas malaikat, kemudian menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat. Selanjutnya, materi kita untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian iman kepada malaikat, kemudian dalil iman kepada malaikat. Adapun nama dan tugas malaikat, perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat, kemudian hikmah beriman kepada malaikat, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan. Iya, siapa itu malaikat? Ada yang tahu? Iya, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya atau nur dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Malaikat diciptakan untuk senantiasa taat menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat itu makhluk Allah yang senantiasa taat, tidak pernah ingkar atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk lebih mengenal siapa itu malaikat, ya, maka kita harus mengenal sifat-sifatnya. Ya, yang pertama, sifat malaikat yang pertama adalah ya, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jadi kalau manusia diciptakan dari tanah, maka malaikat itu diciptakan dari tanah. Kemudian yang kedua, ya, selalu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat itu melakukan sesuatu itu atas perintah Allah. Mereka tidak pernah ingkar, mereka tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah malaikat senantiasa mengelilingi majelis zikir. Majelis zikir contohnya apa? Ya, salah satunya adalah majelis kita saat ini. Kita lagi menuntut ilmu,
ya insya Allah malaikat akan menaungi kita. Malaikat akan menaungi kita ketika kita dalam majelis ilmu. Ya, kemudian malaikat itu tidak memiliki nafsu. Oleh karena itu, malaikat tidak perlu makan, tidak perlu minum, dan tidak menikah. Artinya, malaikat itu tidak memiliki keturunan. Ya, kemudian dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Ya, contohnya pada suatu hari Rasulullah sedang bermajelis dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba datang seorang tamu yang sangat tampan, tampak terlihat kelelahan. Ya, kemudian dia langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu iman? Ya, apa itu ihsan dan apa itu Islam?" Jadi itu adalah wujud dari malaikat Jibril yang berbentuk seperti laki-laki untuk datang menanyakan kepada Rasulullah tentang apa itu iman, Islam, dan ihsan. Ya, baik kita lanjutkan. Ya, selanjutnya dasar kita untuk wajibnya beriman kepada malaikat karena malaikat itu banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yaitu ada dalam surah Al-Fatir surah ke-35 ayat 1. Di situ Allah menjelaskan tentang keberadaan malaikat. Ya, mari kita simak ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba'a yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendaki, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini adalah salah satu dalil yang menjelaskan tentang keberadaan malaikat. Ya, kemudian silakan anak-anakku melihat dalil yang lain ada dalam surah Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Ya, kemudian nanti kalian lihat di modul ya ayat apa saja yang membahas tentang malaikat. Ya, iman kita kepada malaikat adalah salah satu indikasi kesempurnaan iman kita. Karena iman kepada malaikat itu bagian dari rukun iman yang keenam. Ya, materi tentang nama-nama dan sifat-sifat malaikat, nama dan tugas malaikat, ya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, untuk pertemuan kali ini Ibu Guru cukupkan. Ya, untuk menguji pemahaman kalian, ya silakan kalian kerjakan soal yang ada pada modul ataupun lewat Google Form. Ya, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.